Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, haleluya. Bagi yang ikuti live streaming, selamat pagi. Nanti biar ngikutin siaran tunda, bisa selamat siang, selamat sore, selamat malam, haleluya. Hari ini kita bersyukur ada di tuntunan sepekan hari Jumat. Kemarin sudah dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, hari ini dengan orang yang sangat biasa, haleluya. Sekali lagi terima kasih Bapak Gembala atas kesempatannya, memberi kesempatan lagi buat saya untuk mengisi tuntunan sepekan. Biar apa yang kita hari ini mau obrolkan, apa yang saya mau sampaikan, biar Roh Kudus yang berkarya buat setiap kita. Amin. Yuk kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami datang dengan rasa syukur kami sebab Kau sungguh dan teramat baik buat setiap kami Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami ada di ujung tahun ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh dan teramat baik buat setiap kami Tuhan. Oh Rabaya Shandalawalawal, Engkau begitu baik Tuhan. Yuk pagi ini kita mau sama-sama bersyukur sebab Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk begitu besar kasih-Mu akan setiap kami Tuhan. Engkau yang rela meninggalkan surga buat kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu memenuhi setiap kami. Di momen Natal ini Tuhan, kami datang dengan rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Benar Tuhan, ini kerinduan setiap kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir memenuhi setiap kami, memenuhi setiap rumah tangga kami Tuhan, memenuhi setiap keluarga besar kami. Secara khusus pagi ini Tuhan, pribadi lepas pribadi dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir
ya shandala wala 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 wala. Makasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Rapatakala wa yashandala wala wala wala. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu memenuhi setiap kami. Rapatakala wa yashandala wala 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 wala. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Makasih, terima kasih Tuhan. Terus sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Pakai bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, biar pengurapan yang sama setiap kami memenuhi kami di rumah-rumah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Ya syadala wala wala wala. Makasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Wah, sepertinya hari ini sungguh luar biasa buat saya. Karena ini pertama kalinya saya bermain gitar. Tidak. Tapi apapun yang kita mau hari ini bicarakan, sebelum kita ngomongin tentang tema hari ini, temanya hari ini tentang amanat agung. Nah, sebelum kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ada satu yang merema dalam hidup saya hari-hari ini di ujung tahun inilah. Nah, izinkan saya membagikan ini. Kata yang merema dalam hidup saya sangat memberkati saya dan ini sebenarnya mungkin relate buat semuanya. Nah, kata-katanya begini. Masalahmu memang banyak, tapi bukankah jauh lebih banyak berkat Tuhan? Saya ulangin Bapak Ibu, teman-teman semua dimanapun berada, masalahmu memang banyak, tapi bukankah jauh lebih banyak berkat Tuhan? Saya ketika mendengar ini, saya ngomong Tuhan, iya Tuhan masalahnya kayak banyak deh, banyak juga kok masalahnya. Tapi Tuhan tiba-tiba ingetin saya, enggak mas, masalahmu mah itu-itu aja sebenarnya. Sebenarnya jauh lebih banyak berkat Tuhan. Jadi hari ini apapun yang terjadi, kita mau bersyukur sama Tuhan karena berkat Tuhan jauh lebih banyak dari masalah kita. Masalah kita mungkin memang banyak, tapi ketahuilah berkat Tuhan jauh lebih banyak dari masalah kita. Amin. Hari ini tentang amanat agung. Kita kalau ngomong tentang amanat agung, kita mau sama-sama belajar dulu nih. Dan kita harus sadar sebagai orang-orang Kristen, kita harus sadar kenapa kita harus ambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung ini. Perintah Tuhan tentang amanat agung. Kita harus sadar dulu kenapa kita harus ambil bagian untuk amanat agung ini. Kita mau sama-sama buka dulu. Yohanes 15 ayat 16, saya bacakan begini. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapa, dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat yang 16a berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku. Kata Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Nah hari ini bersyukur kita kan orang-orang pilihan Tuhan. Nah mau gak mau atau sepakat atau gak sepakat, setuju atau gak setuju, hari ini pesannya buat kita orang-orang pilihan. Kalau Bapak Ibu mendengarkan ini dimanapun berada, kita harus sadar dulu bahwa Tuhan yang milih kita. Nah
pekerjaan besarnya adalah begini. Tentang amanat agung Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil. Amin. Karena Injil adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi bagian kita adalah mengabarkan kabar Injil itu. Karena Injil itu adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan kehidupan setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus bukan sekedar cuma ngajar, tapi menyelamatkan. Dia bukan hanya sekedar guru, tapi dia juru selamat. Amin. Roma 1 ayat 16 sampai 17 berkata begini. Sebab aku ini mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Amin. Setiap orang percaya diselamatkan oleh iman kita kepada Injil. Nah, bagian kita nggak harus kita harusnya nggak egois untuk kita sendiri selamat. Tuhan Yesus pengen kita semua, karena memang kasih Tuhan bukan cuma buat kita, tapi buat semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi semua yang ada di dunia ini dikasih Tuhan. Nah, hari ini kita bersyukur karena kita orang yang sudah dipilih Tuhan. Tadi ayat yang pertama berkata bahwa Yohanes 15 ayat 16 tadi berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Nah, hari ini kesempatan yang menarik ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau gembala pembina kita sering ngomong nih, gembala pembina kita kan sering nyampaikan lewat pesan pastor mindset di gereja kita, di ibadah-ibadah. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah gini. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. PR kita harus tugas kita amanat agung adalah memberitakan Injil ini ke semua orang, ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru. Nah, hari ini kita bersyukur lewat media ini. Hari ini saya rekamannya di Arkadia, tapi saya percaya yang mendengar ini bukan sekedar cuma orang lingkupan Arkadia. Lewat media ini kita pakai menjadi pengabaran Injil. Amin. Kita mau jadi alatnya Tuhan. Karena itu yang akan bukan mempercepat, tapi tanda-tandanya itu harus terjadi ketika semua orang sudah mendengar tentang Yesus. Tibalah kesudahannya Tuhan Yesus datang. Ada sebuah orang yang suka bercanda begini. Ini terutama orang-orang yang cukup udah senior, bukan opa-opa, si bapak-bapak agak opa-opa gitu mungkin bisa pernah berkata begini. Dari saya sekolah minggu saya sudah pernah dengar Tuhan datang segera. Sampai sekarang saya opa-opa juga belum datang Tuhan Yesus. Harusnya kita nggak salah, mungkin nggak salah opa ini berkata begitu. Iya, kan Tuhan ngomong juga dari 2000 tahun yang lalu, benar nggak salah. Tapi harusnya kita punya pemikiran yang sedikit berbeda dengan opa ini. Kenapa? Kalau memang dari dulu sudah diomongkan, harusnya hari ini makin dekat dong waktunya. Kalau kemarin sudah diomongin, hari ini harusnya udah makin mepet nih. Karena kemarin udah diomongin. Harusnya kita makin berjaga-jaga dan makin giat untuk bersemangat untuk menyelesaikan amanat agung ini. Amin. Dimanapun kita berada, dimanapun apapun pekerjaan kita, apapun kondisi kita, bagian kita adalah menjadi orang-orang yang mau terlibat dalam penyelesaian amanat agung ini. Statement GBI adalah sehati untuk menyelesaikan amanat agung. Kita harus punya hati yang sama, punya panggilan yang sama untuk mau menyelesaikan amanat agung ini. Ya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 gini.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita tidak akan mampu untuk bisa menyelesaikan amanat agung tanpa Roh Kudus. Tidak bisa. Alkitab berkata dengan jelas tadi Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ayatnya jelas, jadi ketika Roh Kudus turun pengurapan kuasa itu, ketika kita menerima kuasa, kita tidak disuruh jadi pendeta. Ayatnya jelas, dan kamu akan menjadi pendeta. Tidak. Alkitab dengan jelas berkata, dan kamu akan menjadi saksiku. Bagian kita menjadi saksinya Tuhan. Menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah kita terima. Kita mau saksikan, kita mau jadi saksinya Tuhan. Dimanapun berada, pokoknya ujung-ujungnya harus semua orang dengar kabar baik. Dengar Injil. Karena tadi ayat sebelumnya berkata bahwa sebab aku mempunyai keyakinan, dalam Roma 1 ayat 16 berkata sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi kita orang percaya pasti selamat. Bagian kita tetap mengerjakan keselamatan itu. Alkitab dengan jelas berkata bahwa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Makanya kita disebut orang percaya karena modal kita itu percaya. Dulu awal-awal sampai sekarang kadang masih saya sering berkata bahwa setiap kali saya berdiri di mimbar atau berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, saya awali dengan perkataan masih percaya Tuhan Yesus? Ada orang-orang yang cukup menjawab masih, semangat, masih. Ada orang yang mulai agak loyo, masih. Bapak Ibu, sepakat atau nggak sepakat Bapak Ibu, hari-hari ini bagian kita percaya dulu sama Tuhan Yesus. Iblis bisa menggoncang keadaan kita, situasi kita, bahkan iblis sering membuat kita akan ragu sama Tuhan. Karena memang tujuan iblis adalah membuat orang-orang yang percaya jadi tidak percaya lagi sama Tuhan. Nah hari ini bagian kita sebelum kita membuat orang percaya, kita dulu harus percaya sama Tuhan. Sebelum kita ngomong tentang sebelum kita ngomong tentang Tuhan, yuk kita harus jalan dulu sama Tuhan. Ngalami hidup dulu sama Tuhan. Dimanapun berada. Hari-hari ini Bapak Ibu akan sedikit menemui nanti mungkin atau sudah. Ada orang-orang yang berjanji dengan kekuatannya masing-masing. Misalkan begini, nanti saya kalau punya duit baru saya mau pelayanan. Nanti saya kalau sehat saya akan pelayanan. Nanti saya kalau punya ini, punya itu, baru saya semangat melayani. Bapak Ibu akan menemuin orang-orang seperti ini. Tapi saya mengharapkan orang ini bukan kita. Karena apapun keadaan kita hari ini, kita harus tetap on fire. Bukan nanti, tapi sekarang. Karena kita sudah dipilih sama Tuhan. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Kita ini pasukan-pasukannya Tuhan, pasukan elitnya Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini lagi ngadepin sesuatu yang berat, anggap ini latihan. Kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk tugas besar. Pasukan elit itu kalau sekarang Kopassus. Pasukan elit Kopassus itu latihannya beda sama security Bapak Ibu. Beda latihannya. Karena memang dia dipersiapkan bukan sekedar jaga komplek. Tadi security yang jaga komplek. Kopassus dipersiapkan untuk hal-hal besar. Untuk keamanan negara. Untuk hal-hal yang nanti darurat. Nah hari-hari ini kalau kita ngalami kehidupan yang cukup berat atau latihannya agak berat, kita harus berbangga hati. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Amin. Hari ini firman yang singkat, tapi bagian kita hari-hari ini, yuk kita mau jadi bagian-bagiannya, jadi alatnya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung ini. Menjadi bagian untuk kita mengerjakan amanat agung ini.
Kita mau kabarkan ke semua orang bahwa Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat kita. Tuhan yang rela ninggalin surga. Hari ini momennya Natal. Di belakang saya masih ada pohon Natal karena masih Desember. Masih tanggal 27 besok. Jadi masih hangat, kemarin tanggal 25. Hal yang menarik Bapak Ibu. Tuhan ninggalin surga buat kita. Dia lahir sebagai manusia buat kita. Karena dia pengen nyelamatin umat manusia. Kita spesifik, Tuhan hadir, Tuhan lahir buat kita. Buat saya, buat Bapak Ibu, dimanapun berada. Seandainya di dunia ini cuma ada ibu, Bapak Ibu nih, 1 orang atau 2 orang, Tuhan Yesus tetap datang. Karena begitu besar kasih Tuhan. Masih ingat gak sih kisahnya Tuhan Yesus? Setelah Tuhan Yesus melakukan sebuah pelayanan, melakukan sebuah mukjizat yang sangat besar, ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Singkat cerita, Tuhan pengen beranjak ke sebuah daerah. Tuhan Yesus nyebrang ke sebuah tempat, nemuin orang yang kerasukan. Tuhan jauh-jauh ninggalin orang yang rame untuk pergi ke satu orang yang kerasukan. Kerasukan setan. Dari cerita itu, saya mendapat sesuatu pengertian. Tuhan hadir buat kita pribadi lepas pribadi. Bukan karena banyaknya kita Tuhan ada. Seandainya di dunia ini cuma ada saya, Tuhan Yesus pasti datang buat saya. Buat Bapak Ibu. Kisah tadi itu tuh. Kalau ngomong fan-nya Tuhan Yesus, penggemarnya Tuhan Yesus ketika ngasih 5.000 orang, ngasih makan 5.000 orang tadi, luar biasa. Tiba-tiba Tuhan split aja, Tuhan ngajarin ke murid-muridnya, kita pergi ke suatu daerah. Ketemu sama orang yang kerasukan. Tuhan ngadain mukjizat, setannya dikeluarin, dipindahkan ke babi. Begitu berharganya hidup kita. Tuhan hadir buat kita pribadi lepas pribadi. Jadi hari ini kita bersyukur kalau kita menjadi orang pilihan Tuhan. Menjadi pribadi yang spesial buat Tuhan. Yuk kita mau selesaikan amanat gitu. Kita mau berbagi sama orang-orang lain yang belum kenal Tuhan. Yang belum pernah dengar kabar baik ini. Amin. Dan yang menarik adalah kita harus berjalan dengan kuasa Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Amin. Kita doa hari ini supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Supaya Tuhan Yesus memberikan kuasanya kepada kita. Amin. Firman Tuhan yang sederhana ini, yuk kita mau renungin sama-sama betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan kabar baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kabar yang luar biasa Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau sendiri yang memilih setiap kami Tuhan. Dari latar belakang yang berbeda-beda, dari latar belakang yang mungkin hancur Tuhan. Tapi kami tahu Engkau tak peduli akan hal itu Tuhan. Engkau yang peduli akan masa depan setiap kami Tuhan. Hamba berdoa biarlah kuasa Roh Kudus turun atas setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Supaya kami kuat menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tahu Engkau lahir turun ke dunia ini buat kami Tuhan.
jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Rakayasya, wala. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus Engkau teruslah berkarya buat setiap kami. Mampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Berkat kekuatan ilahi atas setiap kami untuk mampu menjadi saksi-saksi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sudah siap menjadi saksinya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai ketemu besok, masih ada tuntunan sepekan. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di tuntunan sepekan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom.